Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman sekalian, kita akan melanjutkan materi tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, dan materi ini adalah materi lanjutan dan materi yang kedua dari materi yang pertama sudah kita bahas. Kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk membawa misi. Misi yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat Mekah dikenal dengan masyarakat jahiliyah, di mana berawal dari kondisi masyarakat jahiliyah tersebutlah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran dan kesederhanaan hidupnya serta keteguhan dan ketegasan dalam memegang prinsip, sehingga mampu merubah perilaku masyarakat Mekah pada zaman jahiliyah. Adapun misi yang kedua adalah untuk membangun manusia yang mulia dan bermartabat. Sesungguhnya semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bertakwa. Kunci ketakwaan adalah dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Misi yang ketiga, Rasulullah SAW diutus ke Mekah pada zaman jahiliyah adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah universal, bukan hanya kepada umat Islam saja, tetapi bagi seluruh umat manusia. Ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, di antaranya ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ad-din, agama, sebagai dimensi yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Karena manusia memerlukan agama, semua manusia akan kembali kepada Allah dan kembali kepada agama. Allah yang Maha Pencipta dan Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan manusia. Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ujian, cobaan adalah bagian dari introspeksi manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian atau cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Anak sekalian, lebih lanjut, jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini yang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui serangan virus corona, ada beberapa hal
yang ingin saya sampaikan kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi suatu ujian. Yang pertama adalah berikhtiar yang menghindari dan memperhatikan hukum kausalitas, hukum sunatullah. Misalnya, kita harus mencuci tangan ketika akan makan atau minum, atau baru datang dari bepergian. Ikhtiar kita yang kedua adalah kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar. Bahkan kita yakin sepenuhnya atas usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Nah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menghadapi suatu ujian dalam surat Al-Imran ayat 59 sampai 60 yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang bisa menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah hanya kepada Allah, hai orang-orang beriman, kamu bertawakal. Kaum sekalian, demikianlah materi lanjutan tentang perjuangan Rasulullah SAW pada periode Mekah. Sebelum kita melanjutkan kepada perjuangan Rasulullah SAW pada periode Madinah, ada tugas yang harus kalian lakukan. Tugas itu adalah membuat kesimpulan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dikaitkan dengan kondisi pandemi corona saat ini. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 216 bagian B, kesimpulan berupa video rekaman kalian semua dikirim lewat WA Mister Japri ya. Selamat belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.